Halo, perkenalkan nama saya Sinta Amalia Solihat, mahasiswa meteorologi dari Institut Teknologi Bandung. Pada kali ini, saya akan berbagi dan menjelaskan tugas akhir saya mengenai indeks kenyamanan termal terhadap aktivitas luar ruang di Kota Bandung. Dilatar belakangi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kota Bandung sebesar 1,01% per tahun dan pesatnya pembangunan lahan menyebabkan fenomena urban heat island di Kota Bandung. Peningkatan suhu ini dapat meningkatkan tren temperatur sebesar 1 derajat Celcius pada tahun 2031. Hal tersebut juga diinformasikan oleh BMKG pada Mei 2022. Akhir-akhir ini terjadi suhu meningkat di Indonesia, namun bukan kondisi yang ekstrim. Dengan ditampilkan juga sebaran indeks kenyamanan di Indonesia hanya dengan menggunakan satu indeks saja, yaitu THI. Saat ini, sudah banyak indeks kenyamanan termal yang tersedia, namun belum ada indeks yang sesuai dengan apa yang dirasakan manusia. Maka dari itu, penelitian ini akan menjawab bagaimana keterwakilan indeks tersebut terhadap yang dirasakan manusia. Selain itu juga, bagaimana informasi yang dibuat akurat dalam memprediksi tingkat kenyamanan termal demi mendukung aktivitas manusia sehari-hari. Untuk batasan masalah pada penelitian kali ini, yang pertama dilihat dari faktor meteorologi. Lalu menggunakan 3 indeks yaitu THI, ET, dan Humidex, pengambilan data observasi di lapangan Batu Nunggal, data prediksi dari keluaran model WRF yang dioperasionalkan oleh WCP-LITB dengan konfigurasi model tidak diubah, dan evaluasi dilakukan selama 1 bulan. Kenyamanan termal sendiri adalah kenyamanan yang tergantung pada variabel iklim. Juga beberapa faktor tidak mengikat yang dirasakan oleh masing-masing individu, seperti jenis pakaian, usia dan jenis kelamin, kondisi kesehatan, jenis aktivitas, tingkat kegemukan, dan warna kulit. Lalu, ada faktor penentu kenyamanan termal, yaitu faktor lingkungan, personal, dan faktor kontribusi. Selanjutnya, dengan menggunakan 3 jenis data, yaitu output WRF, observasi cuaca, juga kuesioner, akan dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yang pertama adalah observasi cuaca, lalu menyebar survei kuesioner, selanjutnya untuk perhitungan indeks kenyamanan termal, dan yang terakhir memvalidasi indeks kenyamanan termal. Untuk perhitungan indeks kenyamanan termal sendiri, THI mengkombinasikan antara suhu dan kelembapan. Untuk ET cukup kompleks yang mana mengkombinasikan juga dengan kecepatan angin, sedangkan Humidex mengkombinasikan suhu dan tekanan uap air. Dengan masing-masing kategori dan keterangannya dapat dilihat pada layar. Lalu untuk memvalidasi tingkat kenyamanan termal di sini menggunakan tabel kontingensi multi-kategori event yang mana nanti diubah per kategori menjadi tabel kontingensi 2x2 lalu menghitung nilai-nilai bias, POD, VAR, dan PC. Selanjutnya juga memperhitungkan korelasi antara prediksi dan observasi juga menghitung RMST atau nilai error. Hasil survei kuesioner didapat dari total responden yakni 97 orang selama 1 bulan dan rata-rata per hari sekitar 3 orang, yakni laki-laki dewasa sebagai responden terbanyak pada survei kali ini sebanyak 45 orang dengan macam-macam latar belakang responden seperti mahasiswa, siswa, pegawai swasta, UMKM, dan yang paling banyak memiliki jenis pekerjaan lainnya sebanyak 40 orang dengan berprofesi sebagai ojek online. Selain itu, berbagai jenis kegiatan berada di tempat tersebut, seperti 68 orang beraktivitas duduk, ada yang sedang beraktivitas berjalan, berolahraga, dan aktivitas lainnya. Untuk jenis pakaian yang dikenakan bermacam-macam. Ada yang menggunakan kaos panjang, kaos lengan pendek, dan lain-lain. Lalu yang terbanyak yakni menggunakan jaket sebanyak 38 orang. Hal ini berhubungan dengan banyaknya yang berprofesi sebagai ojek online. Dari beberapa profil responden tersebut, menghasilkan sebaran tingkat kenyamanan keseluruhan pada rentang 3 hingga 4, yakni skala nyaman hingga hangat, walaupun untuk hariannya cukup berfluktuatif. Dengan tingkat kenyamanan termal sebanyak 54,7% merasakan nyaman, 36% merasakan hangat, dan sisanya merasakan panas juga dingin. Berikut hasil indeks kenyamanan termal observasi untuk THI berada di skala
panas, untuk ET berada di skala hangat hingga panas, dan untuk Humidex berada di skala yang hangat. Dari hasil perbandingan menyatakan bahwa hasil survei sebanyak 53 orang merasakan nyaman, sedangkan dari hasil ketiga efek observasi belum ada yang mewakili. Hal ini dapat disebabkan walau diambil di rentang waktu yang sama, namun tempat pengambilan data sedikit berbeda. Observasi cuaca diambil di tempat yang tidak ternaungi, sedangkan penyebaran kuesioner kebanyakan responden berada di bawah tanaman pohon. Hal ini memberikan kenyamanan termal yang lebih baik dibandingkan semak rumput. Pohon juga sebagai salah satu sub-elemen yang penting dalam menciptakan kenyamanan. Selain itu, seseorang yang terbiasa dalam iklim tropis akan merasa nyaman pada suatu wilayah yang beberapa derajat lebih hangat daripada suhu efektif maksimum yang dirasakan oleh seseorang dari Inggris. Hal ini menunjukkan kecenderungan adaptasi responden terhadap kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan persepsinya. Kemudian, dari hasil statistik didapatkan bahwa indeks Humidex paling baik karena memiliki nilai proportion correct paling besar, yakni sebesar 0,74, sehingga dari hasil evaluasi ini, untuk memprediksi tingkat kenyamanan termal akan menggunakan satu indeks saja, yakni Humidex. Selanjutnya, untuk karakteristik parameter cuaca prediksi dengan observasi dapat dilihat pada tabel evaluasi di layar untuk bias dari prediksi temperatur, kelembaban, dan titik embun underestimate terhadap observasinya, kecuali kecepatan angin. Perbedaan yang cukup signifikan ini bisa diakibatkan oleh resolusi dari grid model yang masih lumayan besar sebesar kurang lebih 9 km, konfigurasi model tutupan lahan dan kategori tanah masih menggunakan data WPS sekitar tahun 1990 dan belum diperbaharui. Namun untuk semua grafik parameter secara subjektif, hasil keluaran model dan hasil observasi menunjukkan pola fluktuasi yang hampir sama. Dapat dilihat dengan nilai korelasi yang positif. Lalu selain alasan tadi, mengapa model yang dihasilkan tersebut lebih dingin dibandingkan dengan observasi adalah dilihat dari ketinggian topografi antara model dengan yang aslinya, sehingga menyebabkan error suhu akibat perbedaan topografi sebesar 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya, hasil dari prediksi indeks Humidex terlihat underestimate dikarenakan dari parameter cuaca prediksinya pun sudah underestimate, sehingga berimbas pada perhitungan indeks yang mengombinasikan antara temperatur dengan titik embun. Namun secara subjektif menunjukkan pola fluktuatif dilihat dari korelasi yang positif. Kesimpulan pada penelitian ini yang pertama dari hasil evaluasi keseluruhan antara data observasi dan survei yang mewakili, yakni berdasarkan nilai PC terbesar adalah Humidex sebesar 0,74. Selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut, indeks Humidex yang digunakan untuk memprediksi dan hasil prediksi tingkat kenyamanan termal menurut indeks Humidex berada di kategori yang nyaman. Selanjutnya, karena penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan selanjutnya, seperti saran-saran sebagai berikut. Memerlukan studi tambahan terkait indeks kenyamanan termal lainnya selain yang digunakan pada penelitian ini. Memperhatikan wilayah pengambilan data observasi dengan survei kuesioner di tempat yang sama sehingga tidak ada gangguan dari variabel lain. Karena ada faktor koreksi bias, maka untuk memprediksi kenyamanan termal dengan indeks Humidex perlu ditambahkan nilai bias tersebut. Lalu mengubah resolusi grid lebih detail dan konfigurasi model diganti dengan data tutupan lahan yang terbaru agar dapat menyesuaikan dengan kondisi terkini. Lalu pemilihan per kategori dari kondisi-kondisi responden hasil survei untuk membandingkannya dengan indeks kenyamanan termal sehingga meninjau kepada kelompok responden tersebut saja. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ryan Little